Sementara itu, di kediaman Kaisar Kronos, tepatnya di waktu pada saat malam hari, tiba-tiba Kaisar Kronos pun terbangun dari tidur lelapnya, seperti dia yang terbangun karena mimpi buruk atau sebagainya. Dia pun lalu memanggil seseorang yang berada di luar ruangannya itu. Tapi karena ucapannya tidak didengar oleh para penjaga yang ada di luar ruangannya, Kaisar Kronos pun dengan nada tinggi memanggil kembali siapapun yang mendengar panggilannya tersebut, agar langsung menghampirinya di ruangannya itu. Dan dengan terlihat gelagatnya yang aneh itu, sepertinya Kaisar Kronos telah terbebas dari pengendalian pikiran dari seseorang. Setelah dia memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengadakan pertemuan rapat kepada para petingginya, di beberapa waktu selanjutnya, Marques Memphis yang akan menghadiri pertemuan tersebut, di perjalanan menuju tempat itu, dia merasa kesal, karena prajurit Duke Bamford yang terdiri dari 300.000 orang telah dikalahkan oleh Roman Dimitri. Dan karena hal tersebut, Marques Memphis beranggapan, kalau kaisarnya itu pasti marah dengan hasil tersebut, sembari ia mengumpat dan menyayangkan hasil yang didapat oleh Kekaisaran Kronos. Akhirnya Marques Memphis pun sampai ke pertemuan tersebut. Tak berselang lama setelah para petingginya hadir di ruangan singgasana Kaisar, Kaisar Kronos pun akhirnya sampai ke tempat tersebut, dan sambil berjalan dengan gagahnya menuju singgasananya itu. Setelah duduk, tak diduga, Kaisar Kronos berkata, kalau dia, yang mengakui tanggung jawab atas peperangan tersebut yang dimulai tanpa alasan yang begitu jelas. Dengan hal tersebut, Kaisar Kronos membuat semua orang-orang yang hadir dalam rapat tersebut terkejut, karena dia akan mengajukan gencatan senjata terhadap aliansi kerajaan Dimitri. Yang hal tersebut yang membuat Baron Carlton yang kebingungan pun mempertanyakan keputusan kaisarnya itu, dan hal yang sama pun diutarakan oleh Marques Memphis, karena meski mereka memang kalah total pada saat penyerangan di beberapa waktu yang lalu yang dipimpin oleh Duke Bamford, tapi setelah beberapa pasukan mereka yang bergerak ke kerajaan Umberto dan Odelia untuk melaksanakan operasi, dengan gencatan senjata yang diinginkan oleh kaisarnya itu adalah hal yang benar-benar tidak masuk di akal. Namun, dengan keputusan yang ia ambil ditentang oleh para petingginya itu, dengan marah Kaisar Kronos berkata kepada para petingginya tersebut, apakah mereka benar-benar menentang apa yang sudah menjadi kehendaknya itu? Dan dengan rasa takut dan intimidasi dari Kaisar Kronos, mereka yang diwakili oleh Marques Memphis pun berkata kalau mereka tidak ada niat sedikit pun untuk menentang apa yang menjadi keinginan kaisarnya itu, dan akan segera menjalankan perintah kaisar untuk menginisiasi gencatan senjata kepada aliansi kerajaan Dimitri. Gencatan senjata dengan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba yang ditentukan oleh dekret kekaisaran oleh kaisar dari Kronos. Pada saat itu, berita akan kemenangan dari garis depan bagian barat Kairo pun telah mencapai ibu kota Kairo dengan penuh sukacita, dan di tempat lain, setelah Roman datang ke ibu kota Kairo dan bertemu dengan Isabel di tempat tersebut, mereka pun saling memperkenalkan diri dan tempat mereka tinggal, dan setelah beberapa waktu mereka berbincang satu sama lain, Roman lalu berkata lagi kepada Isabel, kalau di saat dia membaca kitab kuno sejarah Kekaisaran Kronos di beberapa waktu yang lalu, Roman berkata kalau dia mendapati nama-nama legendaris yang ditulis dalam buku kuno tersebut, seperti Sven, Mistik, Sephir, dan bahkan Alexander, dengan orang-orang yang seharusnya tidak ada di dunia mereka malah hidup secara terang-terangan di wilayah Kronos. Dengan fakta tersebut, Roman lalu bertanya kepada Isabel, kebenaran apa yang selama ini disembunyikan oleh pihak Kekaisaran Kronos, dan dengan untuk memahami kebenaran tersebut, pertama-tama, Isabel berkata kalau Roman harus tahu mengenai Divine Oracle Luna, dan kemudian, Isabel pun menceritakan kisahnya itu. Pada zaman dahulu, Gate of the World terbuka, dan kekuatan dingin membekukan dunia, meninggalkan malapetaka yang berlangsung tanpa akhir. Tidak lama setelah Oracle itu turun, World Tree Arcady membeku, dan di sisi Roman,
Dia yang mendengar itu pun teringat ucapan dari Brown Rock saat membantunya mengambil inti api bumi di gunung tempat penambangan keluarga Dimitri. Kemudian, Isabel melanjutkan kisahnya itu dengan berkata, kalau malapetaka tersebut bukanlah sekedar suhu dingin ataupun kematian, namun, yang benar-benar dimaksud dari itu adalah kedatangan sesosok manusia tertentu yang terjatuh menuju benua salamander melalui Gate of the World, dan manusia itu dikendalikan oleh ambisi tak terpuaskan, merangkul kekuatan kegelapan dan melahap kekaisaran Kronos. Isabel berkata kembali, kalau leluhur mereka yang sebagai guardian telah berhasil menekan malapetaka selama beberapa generasi. Namun di waktu yang sekarang, Isabel berkata kalau mereka sudah mencapai batasannya, dan di sisi Roman, dia bertanya kembali, siapakah orang yang datang dari dunia lain itu? Dan Isabel pun berkata, kalau orang tersebut adalah Alexander, Kaisar Kronos dan Kreator Aura, dengan saat dia muncul, Aura Swordsman terlahir dan para Knight mendapatkan kekuatan tersebut, dan dikatakan juga, Kaisar Alexander telah dirasuki oleh sesosok roh dari dimensi lain, yang tahu cara menggunakan aura tersebut, dan ketika pertama kali dia menampilkan dirinya di dunia mereka, Isabel berkata kalau ada sebuah catatan yang menulis bahwa dia mengklaim nama yang sulit dilafalkan, sampai-sampai nyaris tak bisa dimengerti, dengan Alexander yang menyebutkan namanya itu adalah Kim Panseok, yang hal tersebut pun membuat Roman terkejut. Karena, nama tersebut adalah nama yang tidak asing di kehidupannya yang lalu di dataran tengah pada saat dia masih menjadi baik Jong Hyuk. Oke, sekarang kita akan membahas cerita dari kisah Kaisar Alexander. Pada suatu hari, saat mengumpulkan tanaman herbal di atas Ten Thousand Mountain, mendadak awan gelap berkumpul, dan langit, seakan-akan mewakili amarah dewa mulai menghisap sesuatu. Kim Panseok yang menatap kosong ke arah langit, terhisap ke dalam, dan kebetulan belaka bahwa seseorang seperti Kim Panseok, seorang rakyat jelata bisa terpilih dan menjadi salah satu anak dari Kekaisaran Kronos. Pada saat ia terbangun dari tubuh barunya itu, saat pelayannya bertanya apakah Kim Panseok baik-baik saja sambil menyebut namanya dengan sebutan Alexander, Kim Panseok dengan spontan berkata kalau namanya itu bukanlah Alexander, melainkan Kim Panseok. Di hadapan orang miskin yang mengkhawatirkan cara bertahan hidup hari demi hari, kehidupan baru yang gemerlang muncul di dunia yang baru. Bersama dengan status mulai seorang pangeran, dia benar-benar merasa senang dengan kehidupan yang baru itu. Namun seiring waktu berjalan, retakan mulai muncul di kebahagiaannya itu. Karena, Alexander bukanlah pewaris sah dari Kekaisaran Kronos. Dia sadar bahwa begitu kaisar selanjutnya mengambil keputusan, tanpa diragukan lagi dia pasti akan dihabisi, dan dengan apa yang sudah ia dapatkan, dan tak mau semua yang ia dapatkan menghilang dengan begitu mudahnya. Saat sang Heavenly Demon sudah kembali dan dieluh-eluhkan oleh para pengikutnya, dia yang mengingat hal tersebut, mencoba untuk mengingat tentang teknik martial art yang belum ada di benua Salamander, dan jika dirinya bisa menggunakan martial art, Alexander atau Kim Panseok berpendapat, kalau dia pasti bisa menjadi Kaisar Kronos selanjutnya. Dimulai saat itu, Kim Panseok pun mengurung dirinya di dalam kamar setiap harinya, dan berusaha mengingat ingatan dari kehidupannya di masa lalu dengan susah payah. Dan pada saat itu, mendadak ucapan seorang martial art kelas 3 yang pernah berpapasan di jalan dengannya terlintas dalam benaknya. Meski siapapun tahu kalau itu hanyalah bualan semata. Tapi Kim Panseok memegang erat ingatan tersebut, sebagai satu-satunya kesempatannya untuk selamat. Setelah kegagalan berulang-ulang kali, akhirnya dia pun memulai bereksperimen langsung di tubuh para budak. Dan seiring mayat mereka yang tewas mulai menggunung, dia akhirnya menyaksikan mana berkumpul di perut bagian bawah dan formasi aura, dan seperti itulah kisah Alexander dimulai. Swordsman, yang selalu mengorbankan diri mereka di hadapan para mage, akhirnya bisa bermimpi lagi berkat revolusi aura,
dan Alexander yang telah dikesampingkan dalam persaingan perebutan tahta, mendadak berkuasa dalam satu jentikan tangan saja. Tapi, hasrat untuk tidak kehilangan kekuatannya bertambah kuat, dan akhirnya berubah menjadi obsesi dan kegilaan. Dan pada akhirnya, dia menghadapi masa yang baru. Dan ketika itu, dia mendapati sebuah bisikan yang mengatakan, kalau Alexander atau Kim Pan-seok menginginkan kekuatan yang lebih besar, dia harus mengikuti sesosok makhluk tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.